Bab 790. Sampai jumpa. Mendengar suara ini, baik Quen dan wanita bersarung tercengang. Kedua wanita itu menoleh ke kejauhan, di mana seorang wanita sedang berjalan ke arah mereka. Mileye juga melihat ke posisi itu. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, "Pergilah." Mileye memandang Quen. "Senior." Quen tersenyum dan berkata, "Pergilah." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. "Senior, selamat tinggal." Selesai bicara, dia membungkuk sedikit kepada kedua wanita itu, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Pada saat ini, seorang wanita berjalan mendekati Quen dan wanita bersarung. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Dia orangnya." Quen mengangguk, dia melirik wanita yang sedang mendekat. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Wanita itu tersenyum. "Aku datang menjemputmu." Menjemput dirinya. Quen menundukkan kepalanya sedikit. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Quen mengangguk. "Baiklah." Selesai bicara, dia menatap wanita bersarung. "Aku harus pergi dulu." Wanita bersarung mengangguk sedikit. "Sampai jumpa." Quen tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Selesai bicara, dia dan wanita yang baru saja tiba menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Di tempat, wanita bersarung melirik langit berbintang di sekitarnya. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan misterius menyelimuti langit berbintang. Setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang. Di ujung langit berbintang di kejauhan, Mileye tiba-tiba berhenti. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana caranya dia kembali? Dia ingat ketika datang, mereka bertiga melintasi belasan lubang hitam besar. Pada saat itu, badai lubang hitam itu dilawan oleh Quen dan Bella Yuan. Tetapi sekarang, keduanya tidak ada di sini. Bagaimana dia bisa kembali? Raut muka Mileye menjadi sedikit jelek. Dia ragu-ragu dan memutuskan untuk kembali, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa langit berbintang telah menghilang dan digantikan oleh lubang hitam yang tak berujung. Hilang. Mileye sedikit bingung. Apa yang telah terjadi? Dia mencoba masuk, tetapi tidak berhasil sama sekali. Sebuah kekuatan yang dahsyat membuatnya berhenti. Mileye terdiam. Dia tahu bahwa Quen atau wanita bersarung itu pasti sudah memblokir tempat itu. Mereka benar-benar sudah pergi. Di tempat, setelah Mileye terdiam lama, dia berbalik dan pergi. Sekarang, dia hanya bisa berjalan sendiri. Tak lama kemudian, Mileye sampai pada sebuah lubang hitam. Melihat lubang hitam ini, Mileye tampak cukup serius. Ketika dia datang sebelumnya, dia secara pribadi merasakan kengerian lubang hitam ini, terutama badai lubang hitam di lubang hitam ini, bahkan tubuh alam peri daratan pun bisa dihancurkan. Mileye tidak berani ceroboh. Setelah beberapa saat, Mileye memasuki lubang hitam itu, jadi dia harus melewati area lubang hitam ini. Begitu memasuki lubang hitam itu, sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan itu mulai mengoyak dagingnya dengan gila-gilaan. Mileye dengan cepat mengeluarkan energi misterinya. Pada saat yang sama, jiwa pedangnya tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya. Dengan adanya pengawalan dari jiwa pedang itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Tapi dia masih tidak berani gegabah, karena dia belum masuk ke tengah lubang hitam ini. Kira-kira setengah jam kemudian, Mileye akhirnya sampai di area tengah lubang hitam. Ketika dia datang ke area ini, kekuatan mencekik di sekelilingnya menjadi semakin mengerikan. Mileye membuat gerakan ringan dengan tangan kanannya, pedang ether tiba-tiba terbang keluar. Saat berikutnya,
Pedang Ether mulai berputar di sekelilingnya dan terbang ke segala arah, lalu cahaya pedang langsung membungkusnya. Cahaya pedang melindungi tubuh. Hanya pedang Ether yang bisa melawan kekuatan itu. Dengan pedang Ether sebagai pelindung, Mileye tiba-tiba merasa jauh lebih santai, tapi dia tetap tidak berani gegabah. Dengan cara itu, setelah berjalan sekitar 2 jam, raut muka Mileye tiba-tiba berubah. Karena tidak jauh di depannya, sebuah tornado hitam sedang mengamuk. Badai lubang hitam. Melihat badai lubang hitam ini, Mileye berbalik dan berlari tanpa ragu. Badai itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Kecuali dia menggunakan labu pedang pembunuh abadi dan pedang Ether, tetapi di lubang hitam ini, dia sedikit bingung, karena kalau ada sedikit kesalahan, tubuhnya mungkin akan hancur. Pada saat ini, sesuatu terjadi, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas dari tidak jauh di depannya. Raut muka Mileye berubah drastis, tanpa ragu, dia langsung mencengkram pedang Ether dan menebas. Ses! Seberkas cahaya pedang menebas. Boom! Di depan Mileye, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, Mileye mundur berkali-kali, arah mundurnya persis ke arah badai lubang hitam. Di depannya, orang berbaju hitam memancarkan massa api, dan kekuatan yang kuat menyapu ke arahnya seperti letusan gunung berapi. Mileye tidak berani gegabah, dia langsung mengerahkan labu pedang pembunuh abadi. Saat berikutnya, pedang Ether memasuki labu. Dalam sekejap, cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari labu pedang pembunuh abadi. Mung! Suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh lubang hitam. Di depan Mileye, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, dan kemudian, orang berbaju hitam itu langsung mundur ribuan kaki jauhnya, dan kemanapun pedang Ether lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan. Di area ribuan kaki jauhnya, begitu orang berbaju hitam berhenti, kobaran api di sekelilingnya menghilang tanpa bekas. Mileye menatap orang berbaju hitam, tangan kanannya bergerak, dan pedang Ether terbang ke labu pedang pembunuh abadi lagi. Melihat pemandangan ini, mata orang berbaju hitam sedikit menyipit. Jelas, dia juga sangat takut pada Mileye, labu pedang pembunuh abadi, dan pedang Ether. Mileye menatap orang berbaju hitam, dia tersenyum. Saat berikutnya, labu pedang pembunuh abadi bergetar hebat, dan kemudian pedang Ether tiba-tiba terbang keluar. Ses! Seberkas cahaya pedang menembus udara. Di kejauhan, orang berbaju hitam itu tiba-tiba menyatukan kedua tangannya, dia maju selangkah. Api maut. Begitu selesai bicara, nyala api tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam nyala itu, sebuah wajah tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan langsung menelan pedang Ether milik Mileye. Sesaat hening. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba keluar dari kobaran api. Pedang Ether menunjuk langsung ke arah orang berbaju hitam misterius itu, tapi gelombang api yang tersisa masih menghampiri Mileye. Mileye tiba-tiba maju selangkah. Tangan kanannya mengepal tajam, lalu dia meninju. Tinju penguburan. Dengan pukulan ini, gelombang api di depannya terpaksa berhenti, dan di kejauhan, orang berbaju hitam misterius mundur ribuan kaki lagi. Tidak hanya itu, pada saat ini, tubuhnya sudah menjadi sedikit ilusi. Jelas, setelah melawan pedang Ether 2 kali, dia juga sedikit kewalahan. Namun pada saat ini, badai lubang hitam telah tiba ratusan kaki di belakang Mileye. Pada saat ini, Mileye meninju lagi. Boom! Api di depannya segera menghilang. Mileye menatap orang berbaju hitam misterius di kejauhan, dan dengan gerakan dengan tangan kanannya, seberkas cahaya pedang terbang langsung kembali ke labu pedang pembunuh abadi.
Mileye menatap orang berbaju hitam misterius itu. Lanjutkan. Orang berbaju hitam misterius itu mengepalkan tangan kanannya perlahan. Nyala api tiba-tiba mengembun, tapi dia tidak berani menyerang. Satu serangan lagi, cukup untuk merusak vitalitas energinya. Dia tidak menyangka Mileye bisa mengerahkan 2 pedang berturut-turut, tapi melihat situasi saat ini, dia takut Mileye masih bisa mengerahkan 2 pedang. Siapa yang tahan dengan hal ini? Mileye memandang orang berbaju hitam, lalu berkata, "Apakah kamu di sini untuk harta 5 dimensi itu, atau untuk aku, Mileye secara pribadi?" Orang berbaju hitam berkata, "Harta 5 dimensi." Mileye tersenyum dan berkata, "Apa kamu tahu? Harta 5 dimensi itu telah jatuh ke tangan senior kaisar pedang itu. Kalau kamu mau, kamu bisa tanyakan ke senior kaisar pedang, untuk apa datang mencariku." Orang berbaju hitam menatap Mileye. "Aku mendapat kabar bahwa kaisar pedang masih di wilayah utara. Dia belum meninggalkan tempat ini." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu percaya?" Orang berbaju hitam menyipitkan matanya. "Apa maksudmu?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Coba kamu pikirkan sendiri, orang seperti apa senior kaisar pedang itu? Apakah kamu pikir aku memiliki kemampuan untuk menahannya? Selain itu, apa alasan dia harus tinggal di wilayah utara? Kalau aku tidak salah, berita yang kamu dapatkan ini berasal dari Aula Sendian, kan?" Orang berbaju hitam menatap Mileye tanpa bicara. Mileye melanjutkan, "Apa kamu tidak tahu tentang hubunganku dengan Aula Sendian? Coba kamu pikirkan, kalau kaisar pedang itu benar-benar ada di wilayah utara, mengapa dia tidak muncul?" Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ini Aula Sendian. Mereka tidak akan berhenti sampai aku mati." Orang berbaju hitam terdiam. Mileye melihat sekeliling, tersenyum dan berkata, "Aku tidak mau banyak bicara. Kamu mau bertarung atau pergi? Kalau kamu ingin bertarung, maka aku akan memanggil orang." "Panggil orang." Mendengar ini, raut muka orang berbaju hitam sedikit berubah. Dia tahu bahwa ada seorang wanita berbaju ungu di belakang Mileye. Alasan kenapa dia menyerang barusan adalah karena dia ingin menyerang Mileye saat wanita berbaju ungu itu tidak ada di sana, tapi dia meremehkan kekuatan Mileye. Kedua pedang barusan hampir memotong tubuhnya. Kalau wanita berbaju ungu itu keluar untuk bergabung dengan Mileye. Memikirkan hal ini, orang berbaju hitam sudah memiliki niat untuk mundur. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku punya info gratis untukmu, apakah kamu mau mendengarnya?" Orang berbaju hitam menatap Mileye. "Katakan." Mileye berkata, "Ketika senior kaisar pedang meninggalkan wilayah utara, orang-orang Aula Sendian segera datang ke wilayah utara. Kemudian aku memberitahu mereka arah, mereka lalu mengejar, tetapi pada saat itu, ada 2 super master Aula Sendian. Salah satunya adalah utusan dewa, yaitu Belayuan. Namun, setelah sekitar 2 jam, mereka tiba-tiba kembali ke wilayah utara, mengatakan bahwa senior kaisar pedang telah benar-benar hilang. Kemudian mereka dengan paksa mengatakan bahwa kaisar pedang masih di wilayah utara. Apa kamu tidak merasa ini cukup aneh?" Orang berbaju hitam sedikit mengernyit. "Maksudmu, kaisar pedang itu mungkin telah diserang oleh Aula Sendian?" "Mustahil, kaisar pedang begitu kuat bahkan 2 dewa pun mungkin tidak bisa membunuhnya." Mileye tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan 3 dewa? Atau 4 dewa?" Mendengar ini, orang berbaju hitam memasang muka serius. "Bagaimana mungkin?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya mengerti, itu adalah harta 5 dimensi, apa tidak layak Aula Sendian mengirim begitu banyak dewa?" Mendengar ini,
Orang berbaju hitam terdiam. Mileye berkata lagi, kamu pikirkan sendiri, Aula Sendian dan aku, siapa yang lebih mampu membunuh Kaisar Pedang, apakah aku atau Aula Sendian? Kamu akan tahu setelah dipikirkan baik-baik. Sesaat kemudian, orang berbaju hitam berkata dengan serius, maksudmu, Aula Sendian membunuh Kaisar Pedang lalu menyalahkanmu? Mileye bersambung.